Kembali lagi ke channel YouTube Teras Mamuju. Oke. Dengan saya Gibran, Saya Abdi. kemarin kan kita udah membahas soal apa tuh? Soal Teras ya. Teras. Malam ini kita mau bahas apa? Ini Kan- ada 3 buah buku. Hah? Saya masih bingung. Maksudnya ada buku 3 ini ada apa aja nih? Bukunya di judulnya Rumah Kaksa ini tentang apa gitu. Kalau misalnya kita mau tahu itu caranya harus bagaimana, barangkali itu menjadi topik pembahasan kita malam ini, yaitu Membaca buku. membaca buku ya. Membaca buku. Itu barangkali rokoknya butuh di nyalain dulu. Oke. Ya malam ini kan kita ngebahas buku nih. Kalau saya tanya, Bang Giban sudah habisin berapa banyak buku? Kalau dihitung-hitung udah lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Lumayan. Kalau Judulnya atau isinya? isinya judulnya banyak. Oh, judulnya banyak. Nah, kalau dibilang masalahnya banyak itu masalahnya keperbandingan lagi tuh. Orang lain kan kalau saya bacanya ratusan, mungkin orang lain udah ribuan kan, Iya. masih sedikit lah. Makanya saya bilang lumayan. Lumayan banyak. Lumayan Banyak. Kalau bahas soal buku pertama saya itu David Schwartz itu soalnya dia judul bukunya tuh Tentang apa? Menceritakan tentang apa? The Magic of Thinking Big. Itu masalah Bagaimana lebih berpikir? memotivasi saya untuk bisa keluar. Kalau Abdi sendiri, buku pertama sukanya kenapa? Karena baca buku itu. Sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau bilang bahwa membaca sebenarnya itu lebih kepada bagaimana memahami, ya, bagaimana memahami, mengetahui isi bacaan itu. Kalau ditanya buku apa pertama yang saya habiskan, saya akan jawab buku yang ditulis sama Justin Gardner. Judulnya itu Dunia Sophie. Itu isinya tentang perjalanan si anak ini dalam memahami filosof terdahulu. Namanya si anak ini, tokoh utamanya adalah Sophia. Di perjalanan Sophia ini untuk memahami. Itu buku pertamanya. Buku pertama yang saya selesaikan. Selebihnya ada berapa jumlah buku setelah itu? Udah lumayan juga ya. Enggak juga. Udah terhitung. Udah nggak terhitung. Masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Nanti kita ada nanti satu sesi kita bahas satu. Ya, ada sesi mungkin ke depan kita akan bahas buku soal sesi per sesinya, apakah buku apa yang jalur dan lain-lain kan. Iya. Jadi kembali ke topik, bagaimana membaca itu menyenangkan kira-kira? Bagaimana supaya membaca ini menjadi sebuah kebiasaan untuk kita? Kalau menurut saya sendiri ya, membaca itu harus ada di awal itu ketertarikan. Kalau saya ketertarikan, kenapa pingin membaca? Ketertarikan terhadap buku. Ya. Iya. Rasa tertarik itu harus hal yang menyenangkan. Kalau membosankan, kita pasti kayak udah skip aja. Kalau tidak, ya kita lewati aja. Awal mulai itu harus yang menyenangkan. Kenapa saya bilangnya? Biarlah yang kecil-kecil dulu. Mungkin teman-teman yang masih muda gitu kan. Kita bahas ya komik aja dulu. Dari komik kita naik tingkat lah. novel. Novel. Jadi poinnya cari yang menyenangkan. Kalau saya sih menyenangkan dulu. Cari bacaan yang menyenangkan sesuai dengan Salesnya dulu. Nggak usah yang terlalu berat. Kalau saya nggak usah dulu terlalu berat. Yang ringan-ringan aja dulu. Yang receh-receh lah. Kalau istilah sekarang yang receh-receh aja. Iya, Kalau Abdi sendiri? kalau saya tipsnya hampir mirip, ya kurang lebih sama lah, bahwa membaca itu pertama ya cari dulu apa yang kita senangi. Ya kalau misalnya buku yang telah kita senangin sudah menjadi kebiasaan kita, baru kita coba untuk pindah ke topik yang lain, buku-buku yang lain. Ya. Karena lebih jauh
kita harus bisa memahami si bacaan itu, apa sebenarnya yang mau disampaikan sama si penulis lewat bukunya, itu harus bisa kita tangkap. Sebab yakin dan percaya bahwa setiap buku yang ditulis oleh penulis itu ada pesan-pesan tersirat yang harus yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Ingin disampaikan pembacanya. Pertanyaannya kemudian apakah pesannya itu, message-nya itu sampai ke pembaca? Tidak kan? Nah, di situ poinnya. Akhirnya ya ada kalau saya secara pribadi ada kesan tersendiri kalau kita buka buku kemudian kita baca buka lembar per lembarnya, apalagi kalau misalnya buku baru ada aroma tersendiri. Betul sekali. Kalau buku yang baru itu ada aromanya sendiri sih. Jadi kita buka lembar per lembarnya itu. Nah, kalau ceritanya menarik, kalau bukunya menarik, kita seperti tidak ingin untuk tidak ingin untuk kita lebih ingin untuk cepat menyelesaikan isi bacaan itu. Jadi setiap lembarnya itu ada kesan penasaran buat kita sehingga kita bisa membuka lembar per lembar buku itu. Jadi kesimpulannya tadi ya bahwa memang harus sesuatu yang menyenangkan, harus ada yang menyenangkan. Ada misalnya yang ditulis oleh di Lestari ini kan, Aroma Karsa ini kan bercerita tentang parfum gitu ya, aroma penciuman. Jadi bagaimana kemudian ternyata kemampuan hidung kita ini mampu membeda-bedakan bau yang sebenarnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasai, tapi dengan indera penciuman kita bisa bedakan bau-bau itu, dan itu dibuat dalam satu cerita yang sungguh menarik. Kalau mau jujur aja nih, kembali ke tadi ya, kalau saya melihat buku itu kayak melihat isi kepala orang. Iya. Bagaimana dia cara berpikir, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara pandangnya, sudut pandangnya, dan bagaimana dia berimajinasi melihat kehidupan. Itulah salah satu pentingnya kita baca buku sih kalau menurut saya. Karena menambah wawasan kita kan cuma satu orang kayak ini. Kalau kita mau lihat orang ini, kita lihat bukunya, macam apa ini? Ya, berarti kita bisa masuk ke dunia. Artinya saya bisa tangkap bahwa pengetahuan itu harus disebarkan, di-share ya. Betul. Pengetahuan itu tidak seharusnya dikonsumsi pribadi, tapi baiknya untuk disebarluaskan. Pernah baca bukunya Harry Potter nggak? J.K. Rowling. Saya pernah baca judulnya, sampulnya ya. Saya pernah baca itu sudah berapa chapter itu. Menarik, dia cara berpikirnya orang ini, cara menyampaikan bagus sekali. Dia bisa membuat kita masuk berpikir liar ya, berimajinasi, masuk menjadi tokoh. Iya, kayak kita yang menjadi Harry Potternya. Bagaimana kita, beginilah dunia sihir dan lain-lain. Kemudian kira-kira tipsnya buat tips and gimana cara membacanya Gibran? Kalau saya tips-tipsnya untuk baca itu setiap orang sih beda-beda ya kalau menurut saya. Karena orang tertarik itu banyak cara sekali. Kalau kita laki-laki visual, kalau perempuan itu lebih audio, ada yang visual dan lain-lain sebagainya. Kalau kalau manajemen waktunya gitu, misalnya waktu kapan nih bagusnya? Kalau saya luangkan waktu sih untuk sehari itu kan ada 24 jam. Luangkan waktu 30 menit sampai 1 jaman gitu kan. Saya kira Gibran dibaca sampai 8 jam. Kalau bukunya sangat menarik dan rasa penasarannya tinggi, ya mungkin saya baca sampai berjam-jaman lah. Sampai lupa waktu makan, sampai lupa waktu udah tengah malam. Biasanya kadang bingung. Nanti besok lagi. Sampai lupa pegang handphone. Lupa. Kalau update ini gimana nih? Ya kalau saya secara pribadi, saya di berbagai kesempatan saya sering katakan bahwa menurut pengalaman saya waktu yang baik untuk membaca itu di antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena itu ada perpindahan waktu di situ. Pokoknya saya mau katakan bahwa di antara setelah jeda maghrib ke isya itu menurut saya pengalaman saya itu enak sekali untuk membaca di situ. Kita mudah menerima memahami isi bacaan itu. Dan keseringan saya akan berusaha untuk tidak
menggunakan handphone di waktu itu. Berarti Jadi, dimatikan dong saya selalu membiasakan diri kalau membaca handphonenya di pas waktu sudah itu. Ah. Motivasi Abdi sendiri ya, untuk baca. ya saya selalu Anjing. Terus ya saya selalu tanamkan dalam diri saya bahwa saya harus tahu gitu. Jadi cara untuk mengetahui sesuatu ya harus kita belajar. Cara belajarnya dengan membaca. Jadi rasa ingin tahu saya yang begitu besar sehingga memotivasi diri saya untuk terus membaca. lebih kayak curiosity ya, maksudnya dalam arti rasa penasaran Ya, untuk melihat. rasa penasaran untuk melihat sesuatu gitu ya. Misal ada buku tentang satu negara misalnya tentang keindahan-keindahan alamnya. Contohnya kayak ada apa Pakistan kan ada Pakistan misalnya buku tentang Pakistan, jelaskan tentang Pakistan ya. Supaya bisa, karena kita belum bisa sempat ke sana, ya untuk mengetahui daerah di sana melalui buku itu gitu. Jadi walaupun misalnya tidak kita ke sana ya, setidaknya ada pengetahuan awal bahwa di Pakistan misalnya ada tempat seperti ini, ada keindahan alam seperti ini, pegunungannya yang indah. Kemudian misalnya wawasan kita lebih nambah nantinya. Masyarakatnya yang apa ya, yang hidung-hidungnya agak mancung gitu, seandainya kita tidak lihat dalam buku misalnya, ya kita tidak tahu. Jadi itu kayak menjawab penasaran kita terhadap negara lain. Iya, itu contoh kecil aja itu. Dari semua yang sudah disampaikan ini, Iya. intinya ada Abdi mau sampaikan saya- hal-hal yang menjadi penutup. Poin saya untuk malam ini gitu. Perbanyaklah terus untuk membaca, menggali potensi diri, karena sekali lagi saya mau sampaikan bahwa membaca itu membuat kita bisa menjelajahi ruang dan waktu. Namun setelah itu yang paling pokok atau yang paling penting adalah bahwa setelah membaca seharusnya si pembaca ini akan dapat berpikir, berbuat lebih bijak. Jadi ketika ada pembaca buku misalnya, tetapi perbuatan dan perkataannya itu tidak mencerminkan sesuatu yang baik, berarti ada yang salah dengan cara membacanya. Mungkin untuk channel ini sampai di sini aja dulu. Channel apa ini? Teras Mamu. Oh, Teras Mamuji ya. Ikuti ya, nonton. Karena kita di sini Terus ingin- akan memberikan informasi. ingin Memberikan edukasi buat edukasi orang. pendidikan. Teman-teman juga bisa datang ke sini untuk berbincang bersama kami. Ah. Oke. Sampai jumpa dan selamat malam.